Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman semuanya, pada sesi sebelumnya kita sudah memahami bahwa kuncinya adalah bagaimana kita membuat Allah senang sama kita. Ya, jadi gini, jika manusia udah senang, apalagi sudah di level cinta kepada sesama manusia deh, maka yang terjadi adalah lautan kan ku seberangi, gunung kan ku daki, itu baru sesama manusia. Ini bayangkan Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jika Allah sudah senang, sayang, cinta kepada kita hambanya dengan syukur kita sebagai kuncinya, syukur sepenuh hati, maka bayangkan, belum kita minta sama Allah, belum kita doa sama Allah, Allah bahkan udah kasih sama kita. Allah sudah berikan nikmatnya kepada kita. Nah, maka itu kuncinya teman-teman. Kita membuat Allah senang dan Allah akan berikan kita nikmatnya. Ya, bayangkan kalau si anak tadi yang saya berikan contoh bersyukurnya dengan sepenuh hati, kita pasti pengen, ini sekalian deh baju sekolahnya. Betul ya? Ini dek sekalian nih bukunya. Ini sekalian dek tas sekolahnya. Kenapa? Karena kita senang dengan respon dia, dengan syukur yang dia berikan. Nah, lalu kalau selama ini kita seringkali mengeluhkan kok rezeki saya seret, kok kayaknya uang yang saya dapat gini-gini aja, saya udah kerja keras tapi kok nggak dapat lebih ya. Nah, karena itu balik lagi kayak tadi, barang siapa mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Bisa jadi itu adalah azab dari Allah karena kita lupa mensyukuri hal-hal kecil yang Allah berikan kepada kita. Nah, maka kuncinya agar kita tidak diazab oleh Allah dengan kesempitan rezeki, syukuri sungguh-sungguh apapun yang kita miliki. Lihat semua yang ada di sekitar Anda, syukuri handphone yang hari ini Anda pegang atau komputer ya. Kemudian Anda punya headset, syukuri headset itu, syukuri semuanya. Jadi kuncinya sesederhana itu di dalam kehidupan, di dalam bab syukur, teman-teman. Ayatnya sudah jelas, barang siapa bersyukur padaku, aku akan tambah nikmatku kepadamu, kata Allah. Jadi gini, kalau hari ini omset Anda adalah 10 juta per bulan atau per hari ya, amin, maka syukuri yang 10 juta itu agar Allah tambah jadi 15 juta, 20 juta, 30 juta, dan seterusnya. Jika hari ini Anda bekerja, jabatan Anda adalah sebagai seorang supervisor, maka syukuri jabatan itu agar Allah tambah jadi manajer. Gaji Anda terasa kecil, ya, itu kufur nikmat. Yang harus Anda lakukan adalah syukuri justru gaji itu sungguh-sungguh. Ya Allah, terima kasih ya Allah, di saat banyak orang di PHK, hari ini saya masih punya gaji ya Allah. Engkau masih berikan rezeki melalui gaji saya ya Allah. Allah akan tambah. Pertanyaannya yakin atau tidak? Begitu teman-teman. Ya sahabat semuanya. Maka sekali lagi, syukuri semua yang kita miliki. Mas Edvan, anak saya ini kayaknya nakal. Nah, itu kufur nikmat. Ya, cukup di dalam hati, nggak usah diungkapkan. Cukup di dalam aduan kita kepada Allah, dalam keadaan kita mengadu pada Allah. Tapi di dalam bahasa sehari-hari, sampaikan, ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku anak yang normal, Engkau berikan aku anak yang sehat ya Allah. Syukuri apa yang sudah dimiliki anak kita, Allah akan tambahkan nikmat lebih melalui anak kita. Nah, selama ini kenapa yang nakal makin nakal? Karena kita lebih sering mengutuk kenakalannya gitu loh. Kufur nikmat, dan kita tidak mensyukurinya. Akhirnya apa? Azab Allah datang melalui anak kita. Azab Allah datang melalui kendaraan kita, rumah kita, pekerjaan kita. Kenapa itu semua bisa terjadi? Karena ya itu tadi, kita lupa untuk mensyukurinya. Maka sekali lagi kuncinya adalah ucapkan syukur terdalam sepenuh hati kepada Allah agar Allah berkenan, senang sama kita, ngasih lebih sama kita. Gitu. Sesimpel itu teman-teman. Nah, lalu bagaimana cara bersyukur? Syukur itu terbagi menjadi dua. Nabi Muhammad SAW mengajarkan, syukur bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan hal yang kita inginkan, yang kita mau. Yang kedua, syukur juga tetap bisa kita lakukan ketika kita mendapatkan hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Tuh, Nabi Muhammad, baik itu yang dia dapat, yang beliau sukai, ataupun yang tidak dia sukai, ternyata yang diajarkan adalah syukur, bukan keluhan. Nah, tinggal caranya yang sedikit berbeda. Kalau apa yang beliau dapatkan sesuai dengan keinginan, maka beliau akan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Namun jika apa yang tidak dia sukai yang dia dapatkan, maka yang beliau ucapkan adalah Alhamdulillah ala kulli hal.
Nah, jadi jangan salah nih, dikit-dikit update status alhamdulillah ala kulli hal. Padahal yang kita dapat adalah sesuatu yang kita sukai. Padahal Nabi Muhammad ajarkan itu kita ucapkan ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita sukai. Pertanyaannya, kenapa Rasulullah, ya ini macam-macam syukur, ada 2 tadi ya. Syukur ketika yang kita dapat adalah yang kita mau, apa yang kita dapat nggak mau. Nah, kenapa Rasulullah tetap mengajarkan bersyukur? Agar kalaupun tadinya sesuatu yang kita dapat nggak kita mau, tapi ujungnya adalah keberkahan. Ujungnya adalah kebaikan, kebahagiaan. Dengan cara apa? Bersyukur. Sekarang bayangkan, Anda punya pasangan hidup deh. Anda ajak dia jalan-jalan nih dalam keadaan kemarin ya, corona, lockdown, sampai akhirnya bisa jalan-jalan liburan. Anda ajaklah dia ke Bandung. Pasangan Anda, baik itu suami atau istri, dia malah bilang gini, ya cuma ke Bandung, coba ke Korea, coba umroh, coba ke luar negeri, minimal ke Malaysia deh. Bandung lagi, udah macet, gini-gini doang, misalnya kayak gitu. Kira-kira nih, Anda seneng atau enggak dengan apa yang dia ucapkan? Nggak seneng. Mau ngajak dia jalan lagi nggak? Males pasti. Ya, karena ujung-ujungnya keluhan dan keluhan. Nah, tapi kalau yang dia ucapkan seperti ini, suamiku, istriku, alhamdulillah ya, dalam keadaan seperti ini kita masih bisa liburan, masih bisa jalan-jalan. Pasti dalam hati nih, kita sebagai pasangan hidupnya, ya Allah, semoga bisa keluar negeri, semoga bisa kembali jalan-jalan keadaan normal dan sebagainya. Itu baru sesama manusia, teman-teman. Maka apapun yang terjadi, mari kita paksa dulu nih diri kita. Kita belajar dengan cara tegas keras pada diri kita sampai akhirnya terbiasa, dan akhirnya bersyukur kita akan menjadi sebuah kebiasaan, menjadi karakter, dan menjadi sifat dasar kita, ya, menjadi sifat basic kita sebagai manusia. Karena kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk terbaik. Semoga kita semua menjadi ahli syukur. Wallahu a'lam bishawab. Mari belajar memahami rahasia sukses berlimpah rezeki bersama Advan M. Kautsar melalui e-course Kuantum Rezeki di www.naiklevel.id. Dapatkan diskon spesial sekarang juga. Mari berbagi kebahagiaan setiap hari Jumat kepada yatim piatu, duafa, dan mereka yang membutuhkan bersama Nasi Viral Tasik. Gerakan berbagi nasi viral Tasikmalaya. Kenapa berbagi makanan berat? Karena mereka yang sedang lapar langsung akan merasakan kebahagiaan saat perutnya terisi, dan seketika doa akan terucap dari mulut mereka saat menyantap makanan itu untuk Anda yang bersedekah makanan kepada mereka. Tak heran, doa dan hajat kita menjadi cepat Allah kabulkan. Info lebih lanjut, hubungi nomor yang tertera pada video ini.